Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Sahbani. Saya berasal dari kampus Tain Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau. Nomor induk mahasiswa 1913008. Program studi Hukum Keluarga Islam semester 5. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas yang telah diberikan dosen saya, yaitu Ibu Afna Fitria, mata kuliah komunikasi. Adapun judul yang saya ambil yaitu motivasi sebagai komunikasi, yang saya bagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama, pengenalan komunikasi dan fungsi-fungsi komunikasi, yang di dalamnya terdapat 3 fungsi komunikasi. Yang pertama, fungsi komunikasi sebagai kontrol. Yang kedua, fungsi komunikasi sebagai informasi komunikasi. Dan yang ketiga, motivasi sebagai fungsi komunikasi. Pembahasan yang kedua yaitu pengertian motivasi komunikasi, yang saya bagi menjadi 2, yaitu motivasi secara langsung dan motivasi secara tidak langsung. Dan pembahasan yang ketiga yaitu jenis-jenis motivasi, yang saya bagi menjadi 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, yang akan saya bahas di pembahasan selanjutnya. Komunikasi adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang dan di antara 2 atau lebih dengan tujuan tertentu. Dari definisi tersebut memberikan beberapa pengertian pokok, yaitu komunikasi adalah suatu proses mengenai pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan fungsi-fungsi komunikasi. Fungsi-fungsi komunikasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi komunikasi sebagai kontrol adalah sebagai cara untuk mengetahui apakah orang lain tetap sesuai pada jalur yang ditetapkan oleh kita atau tidak, dan juga mengetahui bagaimana keadaan orang lain sehingga kita bisa memutuskan sesuatu yang sesuai dengan keadaan orang tersebut. Kedua, fungsi komunikasi sebagai informasi, yaitu merupakan sebuah proses untuk memberikan informasi dari sumber kepada tujuan yang pada akhirnya melahirkan feedback, yaitu tanggapan ataupun umpan balik. Ketiga, fungsi motivasi sebagai komunikasi, yaitu sebagai alat untuk memberikan motivasi kepada orang lain. Fungsi motivasi dan kontrol pada komunikasi menurut saya agak hampir sama tujuannya, yaitu memastikan apakah orang lain tetap pada jalur yang kita inginkan atau tidak. Jika fungsi kontrol menggunakan cara yang lebih memaksa dan memberikan konsekuensi nyata, maka fungsi motivasi lebih ke cara-cara yang sifatnya soft, lembut, namun biasanya langsung mengarah kepada nuraninya. Ekspresi emosi kita bisa menyampaikan apa yang emosi kita rasakan melalui komunikasi. Motivasi adalah cara untuk mendorong gairah kerja bawahan atau kerabat agar mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan keterampilan untuk sebuah organisasi atau perusahaan.
Motivasi dibagi menjadi dua, motivasi secara langsung dan motivasi tidak secara langsung. Motivasi secara langsung adalah motivasi yang berkaitan dengan material ataupun non-material yang diberikan secara langsung kepada setiap individu agar tidak memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Adapun motivasi secara tidak langsung adalah motivasi yang diberikan dengan fasilitas-fasilitas yang dapat mempermudah seseorang dalam pekerjaannya maupun dalam kehidupan sehari-hari. Motivasi ini besar pengaruhnya untuk menambah semangat kerja para karyawan atau orang-orang yang dalam organisasi maupun pribadi sendiri. Jenis-jenis motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datang secara alamiah atau murni dari diri sendiri, seperti adanya rasa ingin maju di dalam diri sendiri untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. Motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datang disebabkan adanya suatu dorongan dari orang lain, seperti adanya pemberian nasihat dari orang lain, diberi hadiah, diberi sanksi, dan lain sebagainya. Alat-alat motivasi yang dimaksud dengan alat motivasi adalah suatu alat yang dapat mendorong kita atau memotivasi kita agar tujuan yang kita inginkan tercapai, seperti uang. Uang adalah salah satu alat motivasi terkuat yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, motivasi sebagai komunikasi adalah suatu proses komunikasi yang dimana adanya dorongan dari diri sendiri ataupun orang lain dengan tujuan untuk merubah diri agar lebih maju dan bisa menjadi lebih baik lagi.